Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online Home Ministry. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di hari ini. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diadukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan dan katakan, Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diadukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih setia-Mu Tuhan, buat penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan, anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Kau berikan bagi kami Bapa. Mari Kau mau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, tubuh jiwa kami Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami Tuhan. Kuduskan kami semua, biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu Bapa. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus memenuhi setiap kami. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan
namun yang pasti kau tetap sama. Yesus sungguh kuatku, Yesus sungguh kuatku, Yesus sungguh kuatku dan banyakku sama. Yesus sungguh kuatku, Yesus sungguh kuatku, Yesus sungguh kuatku dan banyakku sama. Yesus sungguh kuatku, Yesus sungguh kuatku, Yesus sungguh kuatku dan banyakku sama. Yesus sungguh, Yesus sungguh kuatku, Yesus sungguh kuatku, Yesus sungguh kuatku dan banyakku sama. Sama-sama katakan, Yesus sungguh kuatku, Yesus sungguh kuatku, Yesus sungguh kuatku dan banyakku semuanya, semuanya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki pandai. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari katakan begini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kaki pandai. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dekatkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah perang, Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama
Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu memperhatikan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena itu kami minta urapilah kami satu persatu yang saat ini mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang disampaikan saat ini. Biarlah mereka diurapi oleh urapan Roh Kudus, dan biarlah kuasa Roh Kudus itu yang mengajar kami, yang membimbing kami, yang memberi kami pengertian, supaya apa yang kami pahami pada saat ini adalah apa yang Tuhan inginkan kami mengerti. Pakai hamba-Mu ya Bapa, biarlah hikmat dari sorga, hikmat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-Mu. Biarlah mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini saat ini Tuhan yang jaga, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang layakan, sehingga layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang hamba perkatakan saat ini, biarlah perkataan hamba adalah perkataan yang penuh dengan urapan Tuhan, penuh dengan kebenaran Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami tutup bungkus pemberitaan firman-Mu saat ini. Biarlah kuasa firman-Mu saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, yang datang dengan beban berat diberi kelepasan oleh Tuhan, yang mengalami masalah dan persoalan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, kami telah menerima kesembuhan dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini adalah dasar dari kekristenan itu sendiri. Saya tertarik untuk menyampaikan firman Tuhan ini, walaupun ini adalah hal dasar dari keyakinan kita, dari kepercayaan kita, yang mungkin saudara sudah mengerti, yang mungkin saudara sudah pahami, tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya merasa punya tanggung jawab untuk memberitahukan kembali, untuk mengajarkan kembali. Mengapa? Karena akhir-akhir ini begitu banyak pengajaran. Orang-orang yang kemudian bisa dikatakan adalah pengajar-pengajar gereja, adalah orang yang kemudian menekuni ilmu teologi, tapi kemudian mengajarkan menurut saya hal yang keliru, hal yang bertentangan.
Bahkan mohon maaf dalam tanda kutip di situ ada kecenderungan mengajarkan hal yang menyesatkan jemaat. Misalnya ada pernyataan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan gembala yang baik. Dan lain-lain dan lain-lain. Walaupun kemudian pernyataan ini diklarifikasi, tetapi pernyataan ini sudah menjadi pembahasan. Apakah benar bahwa Yesus itu bukan juru selamat? Apa sebenarnya arti juru selamat dalam keyakinan Kristen? Ini perlu saya sampaikan. Kemudian juga ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah logos atau bukanlah firman Tuhan. Pengajaran yang mengatakan bahwa firman Elohim atau firman Yahweh atau dafar Yahweh itu tidak menjelma menjadi Yesus. Dan ini sangat bertentangan dengan keyakinan iman percaya kita. Kemudian ada penafsiran-penafsiran lain terkait dengan firman Tuhan ini. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara. Saya ingin beritahukan kepada kita semua. Bahwa memang sejak awal. Sejak kekristenan itu ada. Bahkan sejak zaman murid-murid hidup. Hal ini sudah menjadi masalah di dalam keyakinan iman Kristen. Pertentangan-pertentangan ini pengajaran-pengajaran yang disebut oleh Rasul Yohanes sebagai ajaran-ajaran sesat, yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai ajaran-ajaran sesat, yang disebut oleh Rasul Petrus sebagai ajaran-ajaran sesat, sudah berkeliaran bahkan sejak zaman murid-murid saudara. Oleh karena itu ada peringatan-peringatan dari firman Tuhan terkait masalah ini. Jadi kalau kekristenan modern saat ini kemudian kembali menyampaikan ide bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan firman Tuhan yang menjadi manusia, saya ingin katakan bahwa gejala-gejala ini memang sudah ada sejak kekristenan awal itu ada. Oleh karena itu penting bagi kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak disesatkan oleh banyaknya pengajaran saat ini. Di tengah dunia modern ini, saudara-saudara bisa kemudian mendapatkan akses informasi, akses pengajaran dari mana saja. Saudara bisa mendapatkan akses pengajaran lewat media sosial, lewat YouTube seperti hari ini, ataupun lewat media-media yang lain, saudara bisa dapat dengan mudah. Tetapi kalau kita tidak punya dasar pemahaman yang benar, dasar pengajaran yang benar, maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh banyaknya pengajaran yang bisa saudara akses lewat, bisa dikatakan banjir informasi, lewat akses yang terbuka, saudara bisa dapatkan begitu rupa. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita lihat apa sebenarnya yang menjadi dasar dari keyakinan Kristen itu? Apa sebenarnya yang menjadi dasar dari berdirinya gereja di tengah dunia ini? Apa sebenarnya yang menjadi dasar dari adanya jemaat Tuhan di tengah dunia tempat kita hidup ini? Mari kita perhatikan baik-baik saudara. Ketika Tuhan Yesus ada di sebuah daerah namanya daerah Kaisarea Filipi. Alkitab menulis daerah ini dengan lengkap. Kenapa? Karena pertama saudara, di daerah Kaisarea Filipi ini banyak sekali pengajaran-pengajaran. Di saat itu ada pengajaran-pengajaran gnostik. Di saat itu ada juga pengajaran-pengajaran yang lain. Di saat itu juga ada pengajaran-pengajaran dari mazhab A, mazhab B, mazhab-mazhab Yahudi yang lain. Begitu banyak berkeliaran di daerah situ. Ada yang mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Nabi Yesaya, ada yang mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Nabi Yeremia, ada yang mengklaim bahwa mereka adalah murid Yohanes Pembaptis. Jadi banyak sekali pengajaran yang beredar di daerah Kaisarea Filipi.
Oleh karena itu ketika mereka, Tuhan Yesus dan murid-muridnya hadir di daerah itu, maka Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut orang-orang, saudara. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus yang bertanya bukan menurut kamu. Pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama bukan menurut kamu nih secara pribadi. Tapi pertanyaan Tuhan Yesus adalah menurut pandangan orang-orang. Artinya ada pandangan orang-orang tentang siapa anak manusia itu. Tentang siapa Mesias itu. Tentang siapa pribadi juru selamat itu. Kemudian murid-murid kemudian berkata, menurut orang ini bahwa anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis. Menurut kelompok ini, ya kalau bilang Yohanes Pembaptis pasti itu adalah mazhabnya Yohanes Pembaptis. Atau murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Atau pengikutnya Yohanes Pembaptis. Tapi ada yang bilang juga bahwa anak manusia itu adalah Elia. Ini adalah pengikut-pengikut Elia. Kenapa? Karena Elia itu terangkat ke sorga, saudara. Jadi mereka kemudian mengatakan bahwa Elia itu adalah anak manusia atau Mesias itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Yeremia. Atau nabi-nabi yang lain. Setelah murid-murid kemudian memberitahukan tentang siapakah anak manusia itu, siapakah Mesias itu menurut pandangan orang. Sekarang Tuhan Yesus bertanya. Perhatikan, pertanyaan Tuhan Yesus bukan lagi menurut kamu siapa anak manusia. Bukan. Atau menurut orang-orang siapa saya. Bukan. Tapi pertanyaan Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik, menurut kamu. Menurut kamu yang menjadi murid saya, menurut kamu yang menjadi pengikut saya, menurut kamu yang kemanapun saya pergi, kamu kintilin. Menurut kamu, siapa saya? Ini pertanyaan yang sifatnya saudara pribadi. Kalau saat itu saudara dan saya ada di tempat itu mendengar Tuhan Yesus sedang mengajar, mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, melihat apa yang sudah dia lakukan, dan kemudian Tuhan Yesus bertanya secara pribadi kepada kita, menurut kamu Raymond, siapa saya? Menurut kamu Pastor Doni, siapa saya? Menurut kamu Pastor Valdo, siapa saya? Kalau pertanyaan itu ditanyakan Tuhan Yesus kepada kita, apa jawaban kita? Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, menurut kita siapa Yesus itu? Apa yang akan kita jawab? Kalau Tuhan Yesus bertanya kepada Pak Mul yang ada di Purwakarta, siapa Yesus menurut Pak Mul? Apa yang akan dijawab oleh Pak Mul? Apa yang akan dijawab? Saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Elohim yang menjadi manusia. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Maka Tuhan Yesus kemudian menanggapi dengan berkata, bukan kamu yang mengatakannya. Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, anak Elohim yang hidup, itu tidak bisa keluar dari pikiran manusia. Itu tidak bisa keluar dari hati manusia. Tetapi itu diberikan oleh Bapa. Tetapi pengakuan itu diberikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus kemudian berkata, ketika Tuhan bertanya seperti itu, menurut kamu siapa saya? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-15. Lalu Petrus menjawab Tuhan.
Petrus kemudian menjawab, engkau adalah Mesias. Saudara, Mesias itu artinya orang yang diurapi atau Kristus. Mesias itu artinya juru selamat. Jadi ketika Petrus berkata engkau adalah Mesias, Petrus ingin berkata engkau adalah pribadi yang diurapi itu, yang ditetapkan special one itu, yang ditetapkan, ditentukan untuk menjadi juru selamat. Ini penting, saudara. Kenapa orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya Yesus adalah Mesias? Karena mereka masih menunggu Mesias itu datang. Mereka masih menunggu Mesias itu akan membangun bait suci. Mereka masih menunggu Mesias itu akan membangun bait Elohim di kota Yerusalem. Oleh karena itu, saudara, penolakan terhadap kemesiasan Yesus sampai hari ini masih berlangsung. Kalau ada orang yang berkata, aku ini pengikut Kristus, aku ini gembala sidang di gereja, aku ini pendeta Kristen, karena ada pendeta agama lain juga. Aku ini pendeta Kristen, pendeta dan gembala gereja. Tapi dia tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu juru selamat. Dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Maka orang yang menyangkal kemesiasan Yesus, orang yang menyangkal keilahian Yesus, orang yang menyangkal keberadaan Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu, walaupun dia mengembalakan gereja katanya besar, gerejanya itu bukan gereja milik Tuhan Yesus. Gerejanya itu bukan gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Mari kita lihat. Ayat 17, Tuhan Yesus berkata begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasai. Di atas batu karang ini, di atas Petra ini, di atas pengakuan Petrus ini, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Elohim yang hidup. Di atas pengakuan itu, maka jemaat Yesus Kristus itu, jemaat Tuhan itu berdiri. Di atas dasar pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah anak Elohim yang hidup, maka gereja Tuhan itu berdiri. Kalau ada yang menyangkal kemesiasan Yesus, kalau ada yang menyangkal Yesus itu adalah juru selamat, walaupun dia seorang pendeta besar, walaupun gerejanya besar, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, dia bukanlah milik Tuhan Yesus. Orang yang menyangkal Yesus sebagai juru selamat, di dalam diri orang itu bukan Roh Kudus, tapi firman Tuhan katakan roh antikristus. Mari kita baca, saudara. Mungkin saudara kaget dengan pernyataan saya ini, tapi sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah juru selamat, orang yang menyangkal Yesus itu adalah anak Elohim yang hidup, orang yang menyangkal Yesus itu adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Penyangkalan-penyangkalan orang itu membuktikan bahwa di dalam diri orang itu bukan Roh Kudus. Kita akan membaca terlebih dahulu Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai 10. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dengan hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa? Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi firman Tuhan itu menyatakan kepada kita bahwa pengakuan itu penting, saudara. Ketika kita mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat, kalau kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan, Lord of the Lord itu, kalau kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Yahweh, firman Yahweh yang menjadi manusia itu, maka dikatakan kamu akan diselamatkan. Karena dengan mulutmu engkau mengaku, dengan hatimu engkau percaya. Ketika engkau percaya di dalam hatimu, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus itu adalah anak Elohim yang hidup, maka firman Tuhan berkata, kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan ketika kamu mengakui itu di hadapan manusia, kamu menyatakan itu di hadapan manusia, bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus itu adalah anak Elohim yang hidup, Yesus itu adalah firman Yahweh yang menjadi manusia, firman Tuhan yang menjadi manusia itu. Maka firman Tuhan katakan, kamu diselamatkan. Karena dengan hati engkau percaya, kamu dibenarkan, dengan mulut engkau mengaku, maka engkau diselamatkan. Oleh karena itu mari kita lihat lagi 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga, saudara. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata Rasul Paulus, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim atau oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun, saudara, yang memiliki Roh Elohim, kata Rasul Paulus, yang memiliki Roh Kudus itu bisa menyangkal Yesus. Mengapa? Karena bilang begini firman Tuhan selanjutnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita tadi, ketika Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Elohim yang hidup, maka Tuhan Yesus langsung menyatakan kepada Petrus, Petrus, yang menyatakan itu kepadamu bukan manusia, karena tidak ada satu orang pun manusia yang bisa membuat pengakuan itu. Kalau kamu bisa menyatakan itu, Petrus, maka pernyataan itu adalah pernyataan yang dinyatakan oleh Bapakku yang ada di sorga. Itu adalah konfirmasi dari Bapa. Itu adalah pengakuan dari Bapa yang dinyatakan kepada manusia bahwa aku ini adalah juru selamat manusia, bahwa aku ini adalah anak Elohim yang hidup. Jadi saudara, kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa dia sedang melakukan kehendak Bapa, bahwa dia sedang menyenangkan hati Bapa, bahwa dia sedang menjalankan perintah Bapa, tapi orang itu menyangkal Yesus, dia bukan sedang menyatakan kehendak Bapa, dia bukan sedang menyatakan keinginan Bapa, dia bukan sedang menyatakan rencana Bapa. Karena tidak ada seorang pun yang asalnya dari Bapa. Tidak ada seorang pun yang kemudian asalnya di dalam dirinya ada Roh Kudus bisa menyangkal Yesus. Saudara, jangan pernah main-main dengan pengakuan iman kita. Saudara mungkin bisa berkata dalam hati, saya tetap percaya kok. Ini saya nyatakan, ya hanya sekedar untuk viral. Hanya sekedar untuk cari sensasi.
Hanya sekedar ya sebagai strategi dari medsos, strategi sebagai banyak orang yang nonton, supaya banyak orang yang mengikuti seminar. Ini strategi aja. Sekali lagi, jangan main-main. Jangan main-main, saudara. Jangan saudara main-main dengan pengakuan iman. Saudara menyangkal dan saudara katakan, enggak. Dikonfirmasi, diklarifikasi lagi. Gimana sih saudara? Nggak mungkin misalnya saya kemudian yang sudah melayani, kemudian bisa berkata, Yesus bukan juru selamat. Tapi benar ada pernyataan itu. Berarti kalau tidak mungkin hal itu terjadi, itu main-main namanya. Itu ada tujuan-tujuan dan strategi marketing supaya viral. Kalau memang seperti itu. Dan lewat kesempatan ini saya kemudian ingin memberitahukan kepada jemaat Tuhan yang mengikuti program ini. Jangan main-main dengan pengakuan iman kita. Jangan main-main dengan hal yang sudah menjadi dasar. Kalau itu bukan niat kita, kalau itu bukan maksud kita, sebaiknya itu jangan pernah terucap dari mulut kita. Jangan sampai dengan gagah kita ucapkan itu. Tetapi ketika ada banyak tanggapan orang, kita kemudian mengklarifikasi dan menyatakan orang yang mengklarifikasi itu, orang yang kemudian menanggapi itu melakukan fitnah. Sudah stop. Lebih baik kemudian kita mengajarkan yang sebenarnya. Kalau itu bukan keyakinan kita, jangan keluar dari mulut kita. Kalau itu bukan kepercayaan kita, jangan kita nyatakan itu sebagai seorang pengajar dan pemimpin jemaat. Tapi kalau itu diajarkan, dan memang itu sebuah pengajaran. Karena selanjutnya misalnya ada pernyataan dari orang yang sama itu yang menyatakan sebelumnya Yesus bukan juru selamat. Tapi dalam klarifikasi Yesus bukan juru selamat, ada pernyataan Yesus bukan firman Elohim. Nah ini. Klarifikasi terhadap pernyataan kontroversi. Tapi diikuti dengan pernyataan kontroversi. Penyangkalan. Diklarifikasi. Tapi tidak mengatakan pernyataan yang sebenarnya. Cuma klarifikasi. Dengan menunjukkan prestasi. Dengan menunjukkan keberhasilan dan lamanya pelayanan. Klarifikasi seperti itu. Tapi kemudian mengungkapkan lagi, menyatakan lagi penyangkalan lain. Bahwa Yesus bukan firman Tuhan. Saya harap saudara berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan sudah menasehati kita. Sejak zaman rasul-rasul, pengajaran-pengajaran sesat itu sudah banyak. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan jemaat itu sudah banyak. Pengajaran-pengajaran yang menyangkal kemesiasan Yesus itu sudah banyak tersebar. Oleh karena itu mari kita buka. Kita buka dulu 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22 dan 23. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 22 dan 23 saya akan baca buat saudara. Firman Tuhan berkata begini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Perhatikan baik-baik saudara. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani. Kristus itu adalah orang yang diurapi. Dalam bahasa Yunani. Jadi antara Kristus dan Mesias itu sama. Kristus itu orang yang diurapi, maksudnya juru selamat.
Mesias itu orang yang diurapi, maksudnya juga juru selamat. Jadi, orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Kristus atau juru selamat, kata firman Tuhan, siapakah dia? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Mengapa, saudara? Sebab, ayat 23, barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa yang mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi saudara, kalau saudara berkata, saya melakukan kehendak Bapa, saya menyembah Bapa Yahweh, tapi saudara pada saat yang sama menyangkal kemesiasan Yesus. Menyangkal Yesus sebagai juru selamat, menyangkal Yesus sebagai Mesias. Firman Tuhan berkata bahwa kamu itu sebenarnya menyangkal Bapa juga. Mengapa menyangkal Bapa? Karena Bapa yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah anak Elohim yang hidup. Yang menyatakan itu Bapa. Kalau Bapak yang menyatakan itu dan saudara katakan Yesus bukan Mesias, Yesus bukan juru selamat, tapi saudara berkata bahwa saudara melakukan kehendak Bapak, Bapak yang mana? Karena Bapa yang di sorga itu menyatakan Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat, Yesus itu anak Elohim yang hidup. Saudara berkata, Yesus bukan Mesias, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan firman Elohim yang menjadi manusia. Dan saudara kemudian lanjutnya berkata, melakukan kehendak Bapa. Bapa yang mana? Oleh karena itu saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan berkata itu roh antikristus. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Kita buka di dalam 1 Yohanes, masih 1 Yohanes pasalnya yang keempat sekarang. Pasal yang keempat, ayatnya yang kedua dan ketiga. Pasal yang keempat, 1 Yohanes. Bukan kitab Yohanes ya, 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ketiga. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Elohim. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Elohim. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Jadi jelas saudara, roh penyangkalan bahwa Yesus adalah Mesias, roh penyangkalan bahwa Yesus adalah firman Elohim yang hidup, roh penyangkalan bahwa Yesus adalah juru selamat, roh penyangkalan itu adalah roh antikristus. Jadi orang yang menyangkal Yesus sebagai Mesias, orang yang menyangkal Yesus sebagai juru selamat, tapi berkata ada Ruach HaKodes di dalam dirinya, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Firman Tuhan yang menjawab dia bahwa di dalam diri orang yang menyangkal Yesus sebagai Mesias, dalam diri orang yang menyangkal Yesus sebagai firman Elohim, tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Yang ada di dalam dirinya adalah roh penyangkalan, yaitu roh antikristus. Oleh karena itu saudara, berhati-hati dengan apa yang kita ajarkan, dengan apa yang kita akui. Firman Tuhan sudah mengajarkan tadi dalam Roma, bahwa dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Ketika dengan hati kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, Yahweh itu sendiri yang mengambil rupa manusia, firman Yahweh yang mengambil rupa manusia. Kita percaya bahwa Yesus adalah firman Yahweh itu yang mengambil rupa manusia atau yang menjadi manusia. Kita percaya, maka Roh Kudus yang menyatakan itu, kata Tuhan Yesus. Maka Bapakku yang di sorga yang menyatakan itu kepadamu. Tapi kalau kita sangkal keberadaan Yesus sebagai juru selamat, keberadaan Yesus sebagai firman Elohim, maka firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya bahwa itu bukan Roh Kudus, itu bukan kehendak Bapa di sorga, tapi itu adalah roh
antikristus. Oleh karena itu mari kita lanjutkan. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 14 sekarang. Mari kita baca ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini ayat 14 dan ayat 15. Dan kami telah melihat, kata Rasul Yohanes. Dan kami telah melihat. Melihat siapa? Melihat firman Elohim yang menjadi manusia itu. Melihat Yesus sebagai juru selamat itu. Melihat Yesus sebagai anak Elohim yang hidup itu. Ini kata Rasul Yohanes. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dan kami, kata Rasul Yohanes, telah melihat dan kami bersaksi. Kami yang melihat itu bersaksi sekarang. Bahwa Yesus itu adalah anak Elohim yang diutus menjadi juru selamat. Lalu siapa lagi yang saudara mau dengar? Kalau ada yang menyatakan Yesus bukan juru selamat. Oh, enggak begitu maksudnya. Tapi keluar dari mulutnya begitu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus bukan firman Elohim yang menjadi manusia. Firman Elohim yang menjadi manusia, Logos, itu bukan menjadi Yesus. Logos tidak menjadi Yesus. Yesus pernah tidak memiliki firman. Wow. Ini ide dari mana, saudara? Ini roh dari mana yang membuat pengakuan begitu? Ini roh dari mana yang mengajarkan jemaat? Firman Tuhan berkata roh seperti itu adalah roh antikristus. Dan itu adalah roh pendusta. Oleh karena itu, berhati-hati. Mari kita lihat selanjutnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa, ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Elohim, Elohim tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Elohim. Jadi barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Elohim yang sudah menjadi manusia, maka firman Tuhan katakan Elohim ada di dalam dia dan dia ada di dalam Elohim. Bagaimana dengan yang menyangkal? Maka firman Tuhan berkata tadi, dia nggak memiliki Bapa dan Bapa tidak memiliki dia. Itulah orang yang kemudian berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami memberitakan namamu? Bukankah kami yang berseru? Bukankah kami yang manggil namamu? Bukankah kami melakukan mujizat? Bukankah kami memberitakan tentangmu? Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang paling dasar adalah pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat. Kehendak Bapa yang paling mendasar adalah pengakuan bahwa Yesus adalah anak Elohim yang menjadi manusia. Kalau kehendak Bapa yang mendasar itu tidak kita lakukan, tapi kita kemudian mengklaim aku melakukan kehendak Bapa, maka firman Tuhan yang mengatakan aku tidak mengenal engkau, itu terjadi buat saudara yang menyangkal Yesus. Kenapa? Karena orang yang menyangkal Yesus sebagai juru selamat, orang yang menyangkal Yesus sebagai Mesias, tidak pernah melakukan kehendak Bapa sejak awal. Dia bukan melakukan kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa yang paling dasar adalah pengakuan. Satu pengakuan dengan Bapa, satu pengakuan dengan Roh Kudus. Ketika jemaat Tuhan, jemaat milik Yesus Kristus mengaku bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Yesus adalah anak Elohim yang hidup. Ketika kita mengaku, maka kita satu pengakuan dengan Bapa, satu pengakuan dengan Roh Kudus.
Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah dasar. Dasar bahwa gereja dibangun di atas pengakuan itu. Pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias itu. Yesus adalah anak Elohim yang hidup, firman Elohim yang menjadi manusia itu. Jangan pernah digoyahkan oleh pengajaran apapun. Bahkan Rasul Paulus berkata, kalau ada Injil lain selain dari Injil yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat, yang mengakui Yesus adalah anak Elohim yang hidup itu, kalau ada pengajaran itu dari malaikat sekalipun, jangan dipercaya. Ini kata firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dari dasar pengakuan rasul-rasul, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, rasul-rasul Kristus yang melihat Kristus itu hidup, yang menyaksikan kepada kita hari ini, kita berpegang teguh kepada perkataan firman Tuhan itu. Sebagai ayat penutup, saya ingin membacakan Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita akan baca sama-sama ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Elohim yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Elohim di dalam roh. Perhatikan baik-baik. Ayat 20 dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul. Jadi saudara, pengakuan rasul-rasul, pengakuan Rasul Petrus itu, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Elohim yang hidup itu, maka dibangunlah gereja. Dibangunlah jemaat Tuhan. Kalau ada gereja yang menyangkal pengakuan ini, lalu di atas dasar apa dia bangun pengakuan imannya? Kita nggak usah ngomong dulu pengakuan Bapak Gereja yang dirumuskan lewat pengakuan iman yang kita kenal, misalnya pengakuan iman Nikea, pengakuan iman Rasuli. Kita nggak usah ngomong dulu pengakuan iman seperti itu. Saudara kemudian nggak mau pakai pengakuan itu, oke lah itu. Tapi kalau saudara menyangkal pengakuan dari rasul-rasul ini, kalau saudara menyangkal pernyataan dari Yesus langsung, yang menjadi dasar bangunan dari jemaat Tuhan, dasar bangunan dari gereja itu sendiri, dasar bangunan gereja itu hadir, yaitu pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Elohim yang hidup. Inilah pengakuan, saudara. Lewat pengakuan itu gereja ada. Jadi sekali lagi, jangan mau diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Biarlah saudara dan saya tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan kita. Tetap percaya dan mengakui Dialah juru selamat kita. Tetap percaya dan mengakui Dialah anak Elohim yang mengambil rupa manusia itu. Tetap percaya bahwa Dia adalah firman itu, firman Elohim yang menjadi manusia. Semoga firman Tuhan ini menguatkan iman kita, menjadi dasar yang teguh buat kita, sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas batu karang ini, pengakuan itu menjadi batu karang yang teguh buat kita. Gereja Tuhan didirikan
Di atas pengakuan itu, alam maut pun tidak akan mampu merebut saudara. Di atas pengakuan itu, alam maut pun tidak mampu menyentuh saudara dan saya. Karena lewat pengakuan itu, maut dikalahkan. Lewat pengakuan itu, lewat pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah anak Elohim yang hidup, maka maut tidak mampu menyentuh kita. Tapi kalau saudara menyangkal itu, maka firman Tuhan berkata bahwa memang sejak awal saudara bukanlah milik Bapa. Aku tidak mengenal engkau, kata firman Tuhan. Bukan aku lupa dengan engkau. Aku tidak mengenal engkau. Karena pada hakikatnya, engkau menyangkal aku. Engkau aja yang klaim bahwa sedang melakukan kehendak Bapa. Padahal kehendak Bapa yang paling asasi, kehendak Bapa yang paling dasar adalah menyatakan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, anak Elohim yang hidup. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Di tempat ini, saat ini, kami berkata, Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Kami percaya Engkau adalah anak Elohim yang menjadi manusia itu. Dan saat ini kami percaya Engkau telah mengirimkan Roh Kudus buat kami. Menjadikan tubuh kami adalah tubuh dan bait dari Roh Kudus itu. Tubuh kami ini adalah bait Kristus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Tubuh kami adalah bait Elohim. Dan di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, anak Elohim yang hidup itu, maka gereja Tuhan itu berdiri. Kami percaya dan biarlah kehendak-Mu ya Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan kami, dinyatakan. Biarlah semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada minggu-minggu yang akan datang dalam ibadah-ibadah dari Home Ministry. Dan selanjutnya kalau saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan melanjutkan pengajaran-pengajaran dasar. Karena mungkin hal ini menjadi hal yang saat ini sangat dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Karena melihat situasi, melihat keadaan di mana begitu banyak pengajaran yang melupakan pengajaran firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul, melupakan pengajaran yang sangat esensi dan dasar. Semoga firman Tuhan yang kami sampaikan menjadi kekuatan buat jemaat Tuhan, menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilakan untuk Sobat Home Ministry yang ada di rumah, untuk bangkit berdiri. Dan buat Sobat Home Ministry yang sudah mempersiapkan media perjamuan kudus hari ini, silakan dipegang masing-masing. Dan dengarkanlah ketetapan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Inilah firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Dan sementara mereka makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengangkat cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, sambil berkata, "Kamu semua minumlah dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita mengaku bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau saya minum darah Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadilah sesuai firman Tuhan. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Tuhan Yesus, dan kita katakan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus, dan kita katakan, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan milik Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini mewakili Gembala Home Ministry, yaitu Pak Doni Toisuta. Kami ucapkan terima kasih
untuk jemaat home ministry yang setia mengikuti ibadah ini sampai akhir, baik yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Purwakarta, maupun yang ada di berbagai tempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.